Shalom. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kita bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita, memberi kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah khusus memperingati hari kematian Tuhan yang biasa suka disebut dengan Jumat Agung. Saya percaya saudara pada pagi hari ini kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, pasti Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama umat sedunia, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan ada baptisan kita. Pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita akan bersama-sama membaca dengan iman rasuli kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih, dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan, buat kesempatan yang Kau berikan. Pada hari ini secara khusus kami boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kau yang telah rela mati bagi kami sampai titik darah penghabisan. Kau telah menyelamatkan kami, karya-Mu yang dahsyat Tuhan, untuk kami semuanya. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, yang bersama-sama juga memperingatinya. Engkau juga berkati semua Bapa. Terima kasih, turunkanlah pengurapan atas hamba-hamba-Mu yang melayani, baik worship leader, singer, pemusik, baik ushers dan multimedia, bahkan seluruhnya yang hadir pada pagi hari ini. Kau jamah melawat satu persatu. Terlebih kami boleh menyatu dalam tubuh dan darah-Mu yang boleh mendatangkan kekuatan bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang dalam pergumulan Tuhan memberikan kemenangan, sehingga kami pulang mendapatkan kekuatan baru yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah ini. Kami memuji bersama-sama, dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ini Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Semua siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita mengingat akan pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Kita melihat betapa besar kasih Tuhan. Dia rela menderita hingga mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa. Untuk itu kita tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita siapkan setiap hati kita, bersyukur, kita berterima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan, yang tak ternilai harganya. Tuhan terima kasih Yesus. Tuhan katakan bahwa hidup kita berharga. Untuk itu Tuhan mau menebus kita dari dosa-dosa kita.
kasih-Nya bagi kita, yang merelakan segala-galanya dari salib dari salib tebus dosa kita, karena kita berharga. hidup sangat berharga. Ulu yang terkulai
manusia yang hina Tuhan. Ampuni akan ketidaksetiaan kami Tuhan. Ampuni atas keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan rela menanggung semuanya itu Tuhan. Untuk membebaskan kami daripada maut. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa berterima kasih Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan sebab kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita katakan dia Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku. Sebab kami tak bisa membalas kebaikan Ku balas kasih-Nya. Dia angkat kita jadi anaknya. Ya angkatku jadi anaknya. Dia juga memberikan damai bagi setiap kita. Damai di dalam hidupku. Baginya sembahku. Hanya segalanya bagi. Sama-sama kita katakan, kita angkat tangan kita hanya bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia
Tuhan buat kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau mempersiapkan setiap hati kami. Mau menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami Tuhan. Kami ingin mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom saudara yang kekasih dimanapun saudara berada. Salam sejahtera bagi saudara yang baru bergabung. Dan kita masih hybrid, masih online dan offline. Ya. Pagi hari ini biarlah kita boleh bersama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita, masih memberi kesempatan, masih memberi nafas kita untuk memperingati hari kematian Tuhan. Yang Tuhan telah mati bagi kita semuanya. Mari kita buka bersama Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Ayat yang ketiga kita akan baca Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ketiga sampai 8 secara silih berganti. Saya akan membacakan di ayat yang ketiga dan selanjutnya kita bergantian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudara yang berbahagia adalah saudara yang mendengar, menyampaikan dan melakukan firman Tuhan. Nah saudara, kita telah membaca dalam peristiwa Yesaya ini. Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Masehi. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebelum Masehi. Tahun Masehi adalah tahun yang sekarang kita jalani, adalah tahun Masehi. Sebelum kelahiran Tuhan disebut tahun sebelum Masehi, before Christ. Ya, BC disingkatnya before Christ. Nah, kitab Yesaya ini ditulis 700 tahun sebelum Masehi. Kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, sengsara Tuhan telah dinubuatkan. Jadi kalau kita berpikir apa benar ya yang saya sembah Yesus atau Allah lain atau ilah lain atau ini atau itu. Dan pagi hari ini jawaban adalah benar, yang kita sembah adalah Yesus. Sebelum kelahiran Tuhan, sebelum kematian Tuhan, Nabi Yesaya telah menubuatkan ini. Nubuatkan itu kalau bahasa Indonesia sehari-hari disebut ramal, sudah diramalkan. Dan orang Yahudi mengharapkan akan kedatangan Mesias, akan kedatangan Juru Selamat. Lalu Nabi Yesaya mengatakan bahwa nanti, kalau saudara nanti baca di
Fatsal sebelumnya di ayat yang ke-13 di Fatsal 52, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi kehadiran Tuhan, siksa sengsara Tuhan telah dinubuatkan, telah diramalkan 700 tahun sebelum Masehi, sebelum kelahiran Tuhan. Itu Nabi Yesaya tuliskan. Tetapi dari jarak kitab Perjanjian Lama ke dalam Perjanjian Baru ada 400 tahun Allah tidak berbicara. Yang disebut intratestamental. Jadi peralihan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru itu 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Total 700 tambah 400, 1100 tahun telah dinubuatkan akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, dan hadirnya itu seperti begini. Ya kalau Natal saya bicara Natal, tetapi hari ini saya bicara soal penyalipan. Dia dihina, dihindari orang, kesengsaraannya dan biasa menderita kesakitan, ia dihina sehingga orang menutup mukanya. Dikira dia kena tulah, padahal yang ditanggungnya adalah kesengsaraan kita. Dipikulnya, jadi disebutkan semuanya. Yesus yang akan lahir sebagai Mesias itu, dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Diremukan karena kejahatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada kedengaran yang gak enak. Tetapi ujungnya dikatakan, oleh bilur-bilurnya Tuhan kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Dia dianiaya, membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya seperti domba keluh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau pagi hari ini kita ada kembali boleh merayakan, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kitab Nabi Yesaya ini dituliskan dengan berbagai nubuatan tentang keselamatan dan pengharapan. Kitab Nabi Yesaya ini dituliskan dengan berbagai janji yang menubuatkan Mesias, hamba yang menderita. Dan pagi hari ini saya beri tema penderitaan dan kematian yang mendamaikan. Mari saudara kita melihat bagaimana peralihan. Saya tidak baca panjang lebar, nanti saudara baca di rumah. Saya sudah ambil sedikit dari Perjanjian Lama bahwa kematian Tuhan ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dengan ilham Roh Kudus tentunya. Dan di dalam Perjanjian Baru pun sekarang saya cukup bangga, cukup mengapresiasi presiden kita dan rekan-rekannya dan seluruh para pendukungnya, bahwa di titik nol kembali hamba-hamba Tuhan menyatukan diri di dalam rangka memindahkan ibu kota negara. Saya persilahkan titik nol. Saudara bisa melihat di dalam titik nol ini hari nama ini Tuhan tidak ditinggalkan, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kota negara Indonesia. Saya melihat bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat bagi bangsa kita Indonesia. Akan ada rencana pemindahan ibu kota ke tempat ini, dan ini membutuhkan sebuah keberanian besar, terobosan besar, dan saya yakin juga lawatan yang sangat luar biasa akan terjadi. Bukan hanya untuk daerah ini, tapi untuk seluruh Indonesia. Karena itu saya berpesan khususnya kepada seluruh pejabat, para hamba Tuhan, GBI, dan juga jemaat, bahkan apapun yang menjadi latar belakang gereja saudara, tidak masalah karena Tuhan kita satu. Mari kita bersehati untuk menuntaskan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersyukur karena Presiden kami Bapak Joko Widodo, Tuhan memberikan pemikiran yang jauh melihat ke depan. Kami percaya kalau ini memang kehendak Tuhan terjadi. Bukan hanya peletakan batu pertama, bukan hanya penanaman air dan tanah, tapi pembangunannya juga. Ini akan menjadi sebuah kota besar yang dipandang dunia, menjadi satu tempat yang indah untuk dihuni. Dan dari sini muncul kebijaksanaan yang luar biasa, dan kebijakan itu juga akan mempengaruhi bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat inspirasi pewahyuan yang dari Tuhan. Di mana saya pernah ke titik nol itu pada waktu saya pelayanan di Kalimantan. Di atas gunung yang tinggi. Saya bersyukur, berterima kasih banyak dari pendukung-pendukung Presiden kita menghayati apa arti titik nol, apa arti firman Tuhan. Dan di titik nol ini pula kita akan melihat karya kemuliaan Tuhan. Dan titik nol ini di atas bukit. Jadi benar kata firman Tuhan, siapakah yang boleh datang ke atas bukit? Hanya orang yang tangan bersih. Dan dari atas bukit, kenapa di atas gunung? Kenapa dibikin istana itu di atas gunung? Supaya bisa melihat ke bawah. Dan dibangun di titik nol ini, di atas tanah yang tinggi banget. Dan firman Tuhan tidak pernah salah. Tuhan pernah berkata, dan aku berkata kepadamu Petrus, sebelum peringatan atau sebelum pemberitahuan pertama Tuhan Yesus akan disalib, Tuhan berkata kepada Petrus di dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Inspirasi ini datang dan saya bersyukur, berterima kasih. Hamba-hamba Tuhan mendukung di dalam peletakan batu pertama dari IKN, ibu kota Nusantara, nanti yang akan dipindahkan di sana dan sekarang lagi sedang dikerjakan. Dan kemudian saudara yang kekasih, di atas gunung ini pula Tuhan memberikan kunci kerajaannya kepada kita semuanya, dan Tuhan rindu agar umat Indonesia, tidak hanya umat tetapi agar seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi berkat bagi dunia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam titik nol ini pula kita akan melihat bagaimana Tuhan juga berkarya. Di dalam perjanjian lama tadi saya sudah katakan bahwa kematian Tuhan, kelahiran juru selamat kematian Tuhan sudah dinubuatkan 1100 tahun yang lampau sebelum Yesus lahir. Dan apa pada waktu Yesus lahir? Mari kita baca di dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayat yang ke-28. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Perikop ini adalah perikop Yesus mati. Kalau biasanya kita masih merayakan malam Getsemani, malam yang kemarin, malam yang semalam itu kita mungkin bisa baca di dalam Fatsal yang sebelumnya bahwa Yesus ditangkap dengan prosesinya, berdoa di Taman Getsemani, dan hari ini kita boleh ada di dalam perikop Yesus mati. Kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-28 sampai ke-30. 2-3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudahlah supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminumnya, anggur asam itu berkatalah, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan
nyawanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana prosesi kematian Tuhan. Dikatakan bahwa sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu. Jadi apapun yang kita alami, segala sesuatu. Penyakitkah, penderitaankah, tertekankah jiwa kita, dicaci, dimaki, diludahi, dipukul, dihina, apapun dikatakan segala sesuatu sudah selesai. Jadi kematian Tuhan bukan karena dia semata-mata dibenci oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang yang lainnya juga dibenci karena pengajarannya, tidak. Tetapi ini sudah digariskan atau sudah dinubuatkan atau sudah dikehendaki Allah supaya kita selamat. Amin. Dan pagi hari ini mari kita melihat 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus yang pagi hari ini kita bisa melihat. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-37. Matius 26 ayat yang ke-37. Ini tahap yang pertama. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Tuhan juga 100% manusia, tapi Tuhan juga 100% Allah. Tatkala dia menghadapinya ini, caci maki tidak keluar. Tidak bersungut-sungut, tidak marah karena dia tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia terima sengsara penderitaan ini atas seizin Bapanya di surga. Tetapi rasa sedih, rasa kemanusiaan itu ada. Tahap pertama, maka mulailah ia, yaitu Yesus, merasa sedih dan gentar. Terkadang sekalipun kita iman kuat, sekalipun kita berdoa banyak, sekalipun kita melayani berkorban untuk Tuhan, tapi terkadang tatkala ujian itu datang ada rasa sedih, dek, gentar, dek, ada saudara. Terakhir saya merasa sedih apa? Tatkala saya dinyatakan PCR itu positif. Wih, Tuhan, COVID juga saya, itu sedih saya. Tapi hanya sekelebat, sedihnya tidak tertinggal. Ya. Sedihnya hanya setelah itu saya berdoa dan hilang, ya terangkat kembali. Dan gentar ada rasa ketakutan apa? Tatkala saya nggak bisa bernafas, gentar. Jadi nafas tinggal segini sampai saya katakan pada Timotius juga yang sakit. Pak, sesek, napas susah saya katakan. Sampai saya berpikir Tuhan, ya mati hidup urusan Tuhan, tapi janganlah saya mati dulu gitu. Kalau saya mati Timotius siapa yang ngurusin? Dia juga lagi panas, lagi batuk pilek, lebih parah COVID-nya daripada saya. Saya mah fun aja cuman ini. Saya katakan Tuhan tolong Tuhan. Dalam nama Yesus saya katakan ini bukan rumah sakit, ini tubuhku bait Allah. Dalam nama Yesus aku minta nafas dari Tuhan. Itu yang biasanya saya selama COVID itu gak bisa tidur. Susah tidur, nanti baru menjelang pagi baru ngantuk. Tapi semalaman itu gak bisa tidur, tulang sakit lah, badan panas dan sebagainya. Tapi saat saya minta Tuhan tolong, dalam saya pegang, saya taruh segala macam pekerjaan. Makanya Timothy kan harus dinaikin ke atas, diladenin gitu, udah saya taruh, udah saya mau tidur Pak. Saya katakan dalam nama Yesus aku minta tidur Tuhan tolong. Dan saya tidur. Pagi-pagi baru bangun mau doa pagi itu saya bangun. Jadi kayak udah disetel ya, pagi bangun. Pertama saya nafas dulu. Nafasku masih ada enggak ya gitu ya. Saya haleluya saya katakan lega banget kayak enggak ada yang mencekik saya. Saya gini, oh nyampe. Tadinya enggak nyampe cuman segini saudara, enggak nyampe. Saya cuma rasa tuh cuma ini aja. Tapi akhirnya Tuhan memberikan kelegaan dan dari situ enggak ada rasa sakit lagi, enggak apa lagi dan saya periksa ke PCR kembali dan negatif. Dahsyat Allah kita. Haleluya. Ada rasa takut, ada rasa sedih, ada rasa gentar. Bukan saya superwoman, bukan kita malaikat yang gak punya rasa apa-apa. Tidak, Tuhan izinkan itu supaya kita juga boleh merasakan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan. Lalu tahap kedua yang Tuhan alami di dalam Matius 26 ayat yang ke-67. Diludahi
dipukul, ditinju. Baca bersama 2-3. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninju orang-orang lain memukul dia. Saudara pernah ditinju? Ya, kebetulan sekali peristiwa Ade siapa? Ya, Ade Armando ya. Ade Armando ya, ditinju sampai kayak begitu, sampai saya ngelihat aduh ya. Pasti punya ya bla bla blanya. Ya kita tidak bicara soal dia. Tapi Yesus enggak salah, ditinju, dipukul, diludahi. Saudara pernah diludahin? Pernah? Belum, saya pernah. Permulaan dulu di Bangka, waktu meritis di Bangka. Pada waktu di Bangka dulu ada kebiasaan di setiap rumah ada peti 2. Ya, Ibu Hesni dia dari Bangka, dia tahu setiap rumah tuh ada petinya 2. Lah saya kan baru datang, ya puluhan tahun yang lalu, saya nggak ngerti, saya tanya, kaget juga setiap rumah ada petinya 2, di samping gitu ditaruh. Saya tanya, ini apa Baru dia bercerita bahwa kalau anak-anaknya anak-anaknya berbakti kepada orang Tuhan, harus sediakan peti 2, berarti orang tua masih hidup. Kalau petinya 1, orang tuanya sudah meninggal 1, kalau nggak ada peti berarti orang tuanya sudah meninggal semua. Oh begitu, saya katakan. Baru tahu kan saya. Lalu saya katakan lebih bagus kalau kita sediakan rumah di surga. Hah? Rumah? Dia katakan gitu. Lalu saya katakan, dia nanya gimana caranya. Percaya Yesus pasti punya rumah di surga. Bukan cuma disediain peti, tapi disediain rumah. Saudara, ya Tuhan Yesus, bau terasi saudara beneran. Ya. Terus saya teringat, enggak marah, padahal itu saya baru berhenti kerja loh saudara. Enggak marah, diludahin gitu, terus dia balik ini ditinggal sama dia. Ya. Waktu berjelang, enggak lama, ya ada berapa bulan itu orang datang keliling-keliling gereja tapi enggak mau masuk, akhirnya masuk dan minta dibaptis. Nasihat Allah kita. Pada waktu saya diludahin, dia balik, saya katakan dalam nama Yesus, saya katakan bertobatlah. Tuhan kasih anugerah, kasih waktu untuk dia diselamatkan. Pernah saya diludahin. Ya. Kalau Tuhan pernah diludahin, tapi saudara nanti pulang jangan minta diludahin ya, jangan minta diludahin. Nah saudara, ya karena saya juga nggak tahu bakal diludahin juga nggak tahu, tapi Tuhan uji. Saat saya diludahin saya marah apa enggak? Saat saya diludahin saya merasa terhina enggak? Orang nggak salah, cuman ngomong kalau mau jadi anak uhau, sediain rumah di surga. Lah dia nanya gimana caranya? Ya saya bilang percaya Yesus. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian tahap yang ketiga di dalam Matius pasal 27 ayat yang kedua. Tuhan juga merasakan penderitaan-penderitaan ini. Baca 23, mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Dibelenggu saudara. Udah tadi dipukulin, ya, dihina, dicaci maki. Ya memang saya tidak tulis semuanya, nanti saudara bisa baca. Dibelenggu. Orang gak salah tiba-tiba dibelenggu, kalau sekarang bisa marah saudara. Tapi Yesus dia tidak marah dibelenggu, ya udah ikut aja dibelenggu. Lalu dibawanya ke Pilatus, ya, ke Kaisar. Kemudian yang keempat, Matius 27 ayat yang ke-26. Matius 27 ayat yang ke-26, baca 23. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Tatkala dia dibawa ke Pilatus, ya, Pilatus tanya, siapa yang mau dibebasin? Ini lagi banyak orang tahanan, lagi banyak yang ditangkap. Barabas ini pembunuh, ya pembunuh ulung, penjahat banget penjahat. Siapa yang akan dibebaskan? Barabas atau Yesus? Dan akhirnya orang-orang memilih Barabas. Dan Yesus disesah. Disesah itu disengsarakan, dihina. Ya. Penyesahan secara Romawi itu melucuti pakaian korban serta merentangkan tubuhnya pada tiang dan dicambuk. Ya.
Mungkin saudara nanti bisa melihat di film The Passion of the Christ. Ya. Disesah. Ya. Disesah penyesahan secara Romawi melucuti pakaian. Ini Pilatus dan korban serta merentangkan tubuhnya pada tiang cambuk. Dicambuk itu ujungnya ada besi yang kaitannya begini. Jadi satu tali, terus ininya beranak lagi tali-tali banyak, ujung-ujungnya ini ada besi. Bayangkan saudara, orang gak salah dibegitukan. Banyak berbuat baik, orang buta celik, orang lumpuh berjalan, orang yang kemasukan setan ditolong. Dan akhirnya apa yang diterima? Bukan balas ngomong terima kasih, tidak. Saat seperti ini, Tuhan pun ditinggalkan oleh teman-temannya. Tuhan pun ditinggalkan oleh murid-muridnya. Jadi kalau saudara pernah ditinggalkan sendiri, Tuhan pernah alami. Oleh sebab itu tadi saya katakan, segala sesuatu sudah selesai. Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah menerima penderitaan ini. Yesus disesah. Penyesahan Romawi ini benar-benar sangat memalukan, melucuti seperti orang yang bersalah. Dan kemudian yang kelima, tahapan yang kelima terdapat dalam Matius 27 ayat yang ke-28 sampai 29. Matius 27 ayat 28, 23, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungunya. 29, mereka menganyam mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu membiarkan dia sebatang buluh di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya, mengolok-ngolok dia, katanya, salam hai orang raja Yahudi. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak mahkota emas atau mahkota berlian, mahkota duri, durinya juga bukan kayak duri mawar, durinya itu keras. Jadi pohonnya khusus. Berapa tahun lalu saya ada petik ya, saya ada ambil, saya ada potong, saya ada bawa pulang. Pohonnya itu cuma duri doang, nggak ada daunnya, ada juga sedikit-sedikit lah, nggak berarti. Tapi itu duri semuanya, dan durinya itu keras, bisa panjangnya sejari, runcing sekali, dan susah durinya itu untuk dipatahkan. Benar-benar pada waktu saya potek, pada waktu saya ambil sebatang itu pun, saya tangannya juga kecocok duri, sakit saudara. Terlebih Yesus. Mereka menganyam mahkota dari duri dan naruh di atas kepalanya. Cerek aja. Bayangkan saudara. Kalau kita tidak menghargai keberadaan Yesus, menghargai pengorbanan Yesus, keterlaluan sekali. Tuhan telah lakukan ini semuanya untuk kita. Dan kemudian tahap yang ke-6, Matius 27 ayat yang ke-31. Baca 23, sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian dia membawa dia keluar untuk disalibkan. Ya. Dibawa keluar disalibkan. Salibnya bukan dari triplek, bukan. Bukan dari kaso, bukan. Dari balok. Gede banget saudara. Di sana ada tapi sudah dimodifikasi. Ya orang terkadang ada yang ngangkat-ngangkat, ya. Terus difoto gitu. Nah, saya bilang ini untuk action di foto-foto. Padahal waktu zaman lampau, salib itu benar-benar diikat di pundak Yesus. Bayangin saudara. Saudara mungkin pikul beras 10 kilo atau 20 kilo satu karung beras aja, mungkin saat pikul jerk bisa. Tetapi untuk bertahan di dalam penderitaan, bertahan di dalam keberatan mikulnya ini yang membutuhkan benar-benar tenaga,
membutuhkan kesabaran kita. Yesus balok salib yang berat diikatkan pada pundak Kristus dan harus berjalan. Dia berjalan ke Golgota. Jalan ke Golgota itu tidak lancar, tidak licin seperti jalan aspal, tidak. Berbatu-batu, batu-batu kali, bukan batu koral. Batu kali yang tajam-tajam dan liku-liku dan nanjak tempatnya. Ya, bila saudara berkesempatan, Tuhan berkati, bolehlah ke sana tapak tilas apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Nah saudara, dan kemudian saking penatnya sudah dicambuk, disiksa, diludahi, dipukul. Akhirnya jatuh juga. Jatuh mau berdiri lagi, ya baloknya di sini. Ya. Jadi ini begini, yang panjangnya itu ke sini, yang pendeknya ke sini, diikat di pundaknya. Akhirnya seorang yang bernama Simon dari Kirene, dia gak tega melihat gitu. Dan dia bantu untuk mengangkat salibnya. Itu tertulis di dalam Alkitab. Dan akhirnya saudara, Matius 27, tahapan yang ketujuh. Matius 27 ayat yang ke-35. Baca 23. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Zaman dulu sebagai suatu penghinaan, pakaiannya disobek-sobek, diundi, dilotre. Kalau sekarang yang bukan diundi, bukan dilotre, terkadang juga dilelang, itu raket-raketnya juara, bolanya Charles Jodang ya, apa itu yang basket ya, pokoknya yang juara-juara diundi. Tapi sesudah menyalibkan, pakaiannya kembali dilucuti dan kemudian diundi, dibuangnya sebagai undi. Tahapan yang ke-8 dalam penderitaan Yesus, Matius 27 ayat yang ke-39. 23, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepalanya. Ya. Itu digelengkan kepalanya. Katanya raja, katanya bisa nyembuhin orang. Kok sekarang disalib dia nggak bisa turun. Pokoknya dicaci maki, ya, dihujat. Dan letaknya itu memang di area yang strategis, bukan di kampung atau di tempat yang sepi, tidak. Di tempat orang yang banyak lewat, memang sengaja untuk dipermalukan. Ya. Tergantung, berlumuran darah, menyedihkan, ya. Ditonton banyak orang, rasa sakit di dadanya, dan kemudian pada waktu curahan darah banyak dan tekanan air, dia merasa jantungnya sakit. Ya. Sehingga dia katakan tadi yang kita baca, aku haus. Ya. Iya, kalau minggu lalu malam-malam saya cukup kaget. Ya bukan minggu lalu ya, 3. Ya masih minggu ini, hari Senin kemarin. Pada waktu malam-malam saya kaget lihat Pak Timothy. Waduh, mukanya sudah pucat banget, keringatnya, bantalnya basah, kaosnya aja sudah gonta-ganti dan udah ngap-ngap. Ya. Saya kaget karena gerosok. Saya pun kaget karena AC dimatiin. Panas banget. Saya melek, ada apa ini? Saya lihat Timothy, saudara. Iya, itulah saya tadi katakan, rasa gentar, rasa takut, rasa sedih itu ada. Lalu saya, kenapa Pi? Gitu, hanya begitu. Waduh, Yesus tolong. Saya katakan oksigen. Enggak mau pertamanya. Saya saturasi sudah di bawah angka yang dokter tentukan. Saya bilang mau nggak mau, mesti mau. Saya bilang gitu. Udah saya segerak cepat gitu. Udah oksigen. Di oksigen sudah mulai tenang. Ya saudara, dan pagi-paginya kami bawa ke rumah sakit. Dan ternyata memang ada penyempitan di dalam pembuluh jantungnya dikarenakan usia dan dikarenakan Pak Timothy salah makan obat lagi. Ya Tuhan Yesus.
Baru bercerita setelah setelah pulang rumah sakit. Sambil ketawa cerita. Sorry, saya salah makan obat. Ya, salah makan obat membuat orang gentar, membuat orang takut loh saudara. Mukanya pucat, itu keringatnya kayak orang keramas, kayak orang semen, kayak orang cuci muka, nggak diandukin begitu. Yesus Tuhan tolong. Dadanya katanya sakit. Udah rumah sakit periksa ini periksa itu, sudahlah sekeliling rumah sakit itu. Dan dokter katakan setelah di echo memang diperiksa, memang ya adanya penyempitan. Lalu ditanya sama dokter, kenapa penyempitan? Ya dokter, saya ngaku salah. Baru saya, kenapa lagi ngaku salah? Salah makan obat dokter. Saya makan ini, apa Pak? Dikeluarin, apa Om? Nih, ya Om, ini obat ini buat nyempitin pembuluh darah. Lah Om udah sempit disempitin lagi, iya begini Om. Jadi kalau dada sakit, jantungnya sakit karena kekurangan oksigen. Masih bagus baru nyampe sini. Kalau ke sini udah lumpuh syarafnya karena kekurangan oksigen. Makanya saturasi itu penting saudara sedia di rumah. Ya. Kalau udah 90 itu jangan main-main dengan angka 90. Ngedropnya cepat, nggak bisa susah naikinnya lagi. Angka 90 itu bawah, udah paling minimal. Angka yang benar saturasi kita harus 100 atau paling tidak saturasi saya 98, 95, 98, 95. Ya, dalam saat begini juga pendeta GPIA Solo, Bapak Dr. Theo Christy juga meninggal. Saturasinya turun, susah diangkat lagi, turun. Ya. Jadi jangan main-main dengan kalau nggak ada oksigen. Kakak saya, Ibu Hana Tomasoa, malam baru ngomong-ngomong begini, terus setelah ngomong-ngomong dia bilang kepala pusing, disaturasi, turun, susah diangkat lagi. Pak Theo Christy sampai di ventilator, sampai di apa-apain, akhirnya tidak tertolong dan berpulang. Hari ini besok dibawa ke Blitar, dimakamkan di Blitar. Nah saudara, kembali lagi ke firman, tahap penderitaan Yesus, ya puji Tuhan ya, ceritain selesainya Pak Timothy dan saya udah doa, saudara nggak amin, doa, saya terus doa Yesus. Diganjar enteng, sorry cuma salah makan obat, ya Tuhan tolong. Dan kemudian tahap penderitaan Yesus yang ke-9, Matius 27 ayat yang ke-46. Matius 27 ayat yang ke-46, baca 23. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang kekasih, keterpisahan. Saya tadi katakan Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Keterpisahan antara kealahannya. Baru dia merasakan kemanusiaannya dia. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Serasa tidak kuat. Saya katakan lewat mimbar kudus ini. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Saudara tidak akan kuat. Jangan pernah bosan berdoa. Saudara akan semakin lemah. Justru di mana saudara lemah, justru di mana saudara sakit, justru di mana saudara banyak pergumulan, banyaklah berdoa, banyaklah berseru kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Kita akan habis terkapar, kita akan masuk dalam rencana iblis. Tapi saat kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian, lebih banyaklah saudara berdoa. Yesus saja katakan, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah tidak bisa bersekongkol atau berkolaborasi dengan dosa. Yesus menanggung dosa umat manusia. Yesus menanggung segala kesalahan kita. Dikatakan segala sesuatu, tidak ada yang Tuhan tidak tanggung. Oleh sebab itu saya tadi katakan saudara adalah saudara-saudara yang berbahagia, boleh mengenal Yesus. Dan biarlah sampai Tuhan Yesus datang, jangan pernah tinggalkan Yesus dalam keadaan apapun juga.
dan tahap penderitaan Yesus yang ke-10. Matius 27 ayat yang ke-50. Matius 27 ayat yang ke-50, 23 dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jadi bukan dibunuh, bukan karena menderita dia mati, tidak. Tapi dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Nah, kebiasaan daripada orang Yahudi, tatkala dihukum dalam penyalipan begitu, takutnya pingsan, takutnya belum mati, makanya setelah Yesus menyerahkan nyawanya ini, lambungnya ditusuk supaya membuktikan benar-benar dia itu mati atau setengah mati. Kalau masih setengah mati, dibikin mati, supaya mati. Dan tentara Romawi, saya ada masukkan di grup, tentara Romawi yang namanya Longinus, itu adalah yang mendapat tugas menusuk lambungnya Yesus. Nah, tentara Romawi ini tatkala mendapat tugas menusuk lambungnya Yesus, tentara Romawi ini mempunyai kelemahan di mata, yaitu matanya buta. Hampir tidak melihat, boleh dikatakan buta. Dan pada waktu tombak sudah diarahkan di tubuh Yesus, tinggal tunggu komando, tusuk, begitu ya, dia tusuk. Dan kemudian pada waktu komando, tusuk, lambungnya ceros, ditusuk lambungnya Yesus. Itu air dan darah muncrat, saudara. Muncrat kena matanya, dia mundur, dia sambil gosok-gosok, namanya muncrat, dia lap gosok-gosok. Tapi keajaiban terjadi, tatkala dia gosok-gosok gini-gini, dia lihat, dia melek ini, gua melihat, saya tidak buta lagi. Dahsyat Tuhan. Sampai pun dia mati, masih bisa memberkati. Dan pada waktu dilihat oleh prajurit, benar-benar dia sudah mati dan diturunkan. Dan pada waktu terus masuk itu tombak dan airnya muncrat dan membawa kesembuhan bagi Longinus, sehingga Longinus ini dinobatkan sebagai santo di Kapadokia, di Seven Churches di Turki sana ya. Di tombaknya pun sebagai peringatan masih ada. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus benar-benar mati, itu di Golgota, di gunung, di tempat tengkorak, di tempat yang lain. Tapi di bait suci, tabir Allah, zaman dulu itu ada pembatasan ruang maha kudus, ruang kudus dan pelataran. Dan tidak boleh sembarangan orang ada di ruang maha kudus, ada tabirnya, ada hordengnya yang berat. Nah, pada waktu terus Yesus mati, langsung ini tabir terbelah menjadi dua, seret, dari atas ke bawah, seret, terbuka. Bukan terbelahnya begini, tetapi begini. Bicara soal apa? Bahwa sekarang melalui kematian Tuhan Yesus, kita enggak susah-susah lagi untuk bertemu dengan Allah. Yesus, Tuhan kita, Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tabir suci telah terbelah menjadi dua. Dan pada waktu tabir suci terbelah menjadi dua, kuburan ya, zaman Yesus ya pasti ada yang mati, ada yang itu kuburan terbuka. Dan orang-orang yang kudus bangkit. Itu kebangkitan pertama. Sebelum Tuhan bangkit. Jadi pada waktu jeres Tuhan mati, benar-benar mati ya. Secara manusia mati gak bernafas lagi. Ya. Peristiwa di tempat lain tabir terbelah dua, peristiwa di tempat lain orang-orang kudus bangkit, kuburan-kuburan terbuka bangkit. Dan dia naik ke surga. Dahsyat saudara, ini bukan film, ini bukan cerita sinetron, tetapi kejadian ini sungguh-sungguh terjadi. Oleh sebab itu saudara adalah saudara-saudara yang berbahagia untuk tetap percaya, setia di masa yang susah,
di masa pandemik ini, di masa benar-benar ujian bagi setiap kita, antara setia dan tidak setia, antara rendah hati dan tinggi hati, antara sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh. Ini adalah boleh dikatakan zaman akhir di mana kita boleh ada, Tuhan izinkan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan ini menjadi saat yang tepat untuk kita memeriksa diri kita. Sudah sepadankah kita dengan Dia? Dalam pengorbanannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sudah sepadankah kelakuan kita, tingkah laku kerjaan kita, pikiran kita, segala sesuatu. Sudah sepadankah dengan apa yang Tuhan telah lakukan tadi yang saya telah katakan di dalam 10 tahap penderitaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Maka hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 7. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 7 kita baca bersama 2-3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan, 0. Kembalilah ke titik 0. Kalau Tuhan mau katakan, saya ini kan anak raja, bisa. Pada waktu disalib itu orang-orang yang menyesah dia tiup aja gitu. Rebah semuanya, mati atau mau diapain, bisa. Tapi dia tidak mau mengambil rupa sebagai anak Allah. Dia tidak mau melakukan. Dia mengambil rupa sebagai hamba. Melainkan mengosongkan kembali dari titik 0. Kalau Indonesia memindahkan ke titik 0, biarlah kita berdoa agar Indonesia diberi kemurahan Tuhan untuk supaya Indonesia boleh bangkit kembali dari segala keterpurukannya. Amin. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadilah saudara, penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Amin. Kalau kita pagi hari ini boleh mendapat bagian dari apa penderitaan Tuhan, belum sebanding, belum sepadan dengan Tuhan yang lakukan. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu, percayalah Tuhan katakan segala sesuatu telah selesai. Tuhan telah lakukan untuk kita. Bagian kita tinggal kita percaya. Jalin hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah bosan berdoa. Sekalipun mungkin doa belum dijawab, paling tidak kekuatan kita dapat. Paling tidak ada pikiran jalan keluar. Paling tidak Tuhan memberikan inspirasi-inspirasi pewahyuan-pewahyuan yang baru. Biarlah lewat kematian Tuhan, lewat peringatan kematian Tuhan 2022 ini, kita semua boleh dikuatkan. Kita boleh mendapat pewahyuan-pewahyuan baru yang dari Tuhan. Untuk kita tetap bertahan dalam kekudusan. Untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Di mana Tuhan percayakan, taruhkan kepada kita. Roma 6 ayat yang ke-5. Musik terlalu besar. Roma 6 ayat ke-5 kita akan baca bersama 2, 3. Sebab jika kita, yuk baca bersama dengan suara yang keras. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama, dan kematiannya kita juga menjadi satu dengan apa yang sama,
dengan kebangkitannya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. F. Persiapkan hosti dan anggur yang sudah diberikan. Apakah ada saudara yang belum menerimanya? Nanti Pak Lukas bisa melayani. Terlalu besar kasih-Mu Yesus. Terlalu besar pengorbanan. Renungkan firman Tuhan. 10 tahapan sudah Tuhan menderita untuk kita. Biarlah pada pagi hari ini menjadi saat yang tepat untuk kita mengoreksi diri kita masing-masing. Sudah sepadankah kita dengan Tuhan, dengan pengorbanan yang Tuhan telah lakukan untuk kita? Tuhan juga punya pikiran, Tuhan juga punya perasaan. Jangan kita menyakiti hati Tuhan lagi. Biarlah pikiran Tuhan ada di pikiran kita, yaitu keselamatan akan jiwa-jiwa. Kita akan menyelesaikan amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita. Naikkan pujian ini. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Naikkan pujian ini dari hati yang paling dalam. Terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan. Kau terlebih mengasihi kami semuanya Tuhan. Kau telah berkorban bagi kami semuanya Yesus. Tidak hanya perkorbanan jasmani, Kau berkorban juga secara batin. Kau berkorban secara harga diri-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ada beberapa pertanyaan, dan biarlah pagi hari ini saudara gak usah jawab dengan suara saudara, tapi saudara jawab di dalam hati saudara. Tolong ditampilkan iman. Pengorbanan Kristus adalah untuk mengampuni setiap dosa kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Apakah saudara akan menolak segala godaan dalam bentuk tahyul, perjudian, perzinahan, minuman keras, dan hal-hal lain yang menyakitkan hati Tuhan? Apakah saudara akan menolaknya? Apakah saudara akan menolak segala kebiasaan, kemalasan, kepalsuan, dan hal-hal yang melanggar titah Tuhan? Apakah saudara akan hidup sebagai saksi dari kasih Tuhan yang menyelamatkan? Apakah kita sadar dan menyesal serta bertobat dari perbuatan-perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus,
setia perjamuan kudus ini, setia kita katakan hendaknya sungguh-sungguh mengambil bagian dengan baik. Biarlah kita tidak menyakiti hati Tuhan lagi. Biarlah kita menghargai pengorbanan yang Tuhan telah lakukan untuk kita semuanya, agar kita boleh diselamatkan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat hosti lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib, buat pengorbanmu dicaci, dimaki, dipukul, dicambuk Tuhan, disesah, dimahkotai durui. Apapun Tuhan yang kau derita hanya untuk kami supaya selamat. Dan pagi hari ini kami boleh memperingati hari kematian-Mu. Kami angkat Tuhan, walaupun secuil dari korban tubuh-Mu ini ya Allahku. Kalau ada di tangan kami ini adalah daging-Mu Tuhan, yang telah terpecah-pecah bagi kami semuanya. Kau telah menyelamatkan kami, kami hargai. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, agar kami benar-benar ada di hadirat-Mu. Kau selamatkan ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkau selamatkan kami bukan dengan percuma, tetapi dengan perjalanan penderitaan-Mu lahir dan batin. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni mungkin kami Tuhan telah menghina, mungkin kami telah malas, mungkin kami telah menyimpang dari firman-Mu. Ampuni kami Bapa dalam memperingati hari kematian-Mu. Kuduskan kami kembali, bangkitkan semangat kami, untuk kami tidak malas, untuk kami tetap ada dalam hadirat-Mu, untuk kami rajin berdoa, rajin untuk membaca Alkitab, melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Serukan terima kasih, ayo kita buka mulut kita. Kita sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu telah hancur bagiku, tubuh-Mu telah menyelamatkanku Tuhan, pengorbanan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami angkat Tuhan tinggi-tinggi, kami hargai tinggi-tinggi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terlalu besar Tuhan pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu mulia darah-Mu telah menebus segala dosaku. Oleh bilur-bilur-Mu saja kami boleh sembuh Tuhan. Kekuatan yang datang dari Allah yang maha tinggi. Mari kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, mari kita sembah Dia. Sungguh
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini kami semua belajar tentang kasih-Mu Tuhan, tentang keteladanan-Mu Tuhan. Ajar setiap kami menghargai, menghormati akan kasih dan keteladanan yang telah Kau beri bagi kami. Kau Tuhan yang telah melakukannya untuk kami tanpa apapun alasannya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu, buat kebenaran-Mu, buat keteladanan-Mu dalam hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar hidup kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan hidup kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau yang akan memampukan setiap kami melakukannya dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada ibadah hari ini Tuhan. Biar Tuhan terus pakai hamba-hamba-Mu dimanapun hamba-hamba-Mu Tuhan boleh menjadi berkat, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Silakan sudah duduk kembali. Saya ucapkan selamat memperingati hari kematian Tuhan. Biarlah kiranya kematian Tuhan boleh membawa kebangkitan bagi setiap kita. Kematiannya telah menghidupkan kita kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala. Kiranya Tuhan terus pakai pelayanan dan Tuhan memberkati setiap harapan dan keinginan Ibu Gembala. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini saya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa tanggal 17 hari Minggu kita akan kembali ibadah di tempat ini seperti biasa jam 9 pagi dan akan ada ibadah anak di lantai 2 jam 9 pagi. Sekian dari pengumuman dari kami. Oh jam 9, jam 8. Oh jadi jam 8 ya, ibadahnya jadinya jam 8. Baik, saya untuk menutup ibadah kita pagi hari ini saya persilakan kepada Ibu Gembala. Saya akan ulangi pengumuman, yaitu hari Minggu kita akan ibadah Paskah pukul 8 pagi. Sekolah minggu juga ada sama jamnya pukul 8 pagi di tempat ini secara on site, ibadah tatap muka. Lalu hari Selasa ada Paskah kaum wanita pukul 4 sore, bukan pukul 5 lagi ya, pukul 4 sore. Hari Selasanya ada Paskah kaum wanita pukul 4 sore. Dan pukul 8 pagi hari Minggu kita akan mulai ibadah Paskah kita, juga akan disertai dengan pentahbisan Saudara Jeremy Reinhard Budi menjadi PDM. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan kami bersyafaat pada pagi hari ini untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta seluruh jajaran Tuhan. Dan kiranya Kau memberikan hikmat-Mu di dalam menghadapi segala sesuatu yang Kau izinkan. Karena kami percaya Tuhan, kalau segala sesuatu telah diperalaskan di dalam nama-Mu, apapun kesulitan kesukarannya boleh menjadi tantangan bagi setiap umat-Mu, menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau memberikan jalan keluar. Kami juga tetap berdoa untuk perdamaian Rusia Ukraina ya Bapa. Kami juga percaya semua atas seizin-Mu. Biarlah kami boleh melihat di mana janji-janji-Mu digenapi. Perjalanan Alkitab ini semakin nyata dan kenyataannya pun akan segera kita melihatnya. Terima kasih Tuhan, COVID sudah melandai, dan terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah keamanan yang kondusif selalu ada di Indonesia. Berkati Tuhan bagi saudara-saudara kita yang sudah melayani,
Berkati saudara-saudara kita yang berulang tahun pada pagi hari ini. Kami percaya kalau Engkau masih memberikan kesempatan umur panjang, kami percaya Tuhan ada sesuatu yang masih Kau inginkan atau rencanamu dalam kehidupan setiap kami. Berkati seluruh persembahan yang akan dipersembahkan. Dan berkati anak-anak, baik Tuhan dalam ibadah anak dan berkati di dalam sekolah studi daripada anak-anak kami semuanya. Kami percaya anak-anak kami ada di dalam tangan-Mu, ada masa depan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, GPI keluarga Allah, we are family. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Come alive, suddenly brought to life when I met you. This is your love, this is your love. This is your love, this is your love. Whoa. Oh, oh. I'm found in your freedom. This is